Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang penyakit leptosis dan cara pengendaliannya. Leptosis adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri dari genus Leptospira yang mencakup 9 spesies. 9 spesies patogen tersebut diantaranya adalah Leptospira interrogans, Leptospira kirchneri, Leptospira kmetai, Leptospira borperterseni, Leptospira santarosai, Leptospira noguchi, Leptospira weili, Leptospira alexanderi, dan Leptospira alstoni, dan ada 5 spesies diantaranya yaitu Leptospira inadai, Leptospira bromi, Leptospira fainei, dan Leptospira liseraceae. Nah, reservoir dari penyakit leptosis ini sebenarnya banyak, namun reservoir utamanya adalah tikus. Nah, tikus ini ada 3 jenis tikus yang dapat menyebabkan penyakit leptosis. Diantaranya yaitu Ratus norvegicus, Mus muculus, dan Ratus tanezumi. Di dalam tubulus ginjal tikus, Leptospira ini akan menetap sebagai infeksi kronik dan dapat bertahan selama tikus tersebut masih hidup. Dan tanpa menyebabkan sakit pada tikus tersebut. Namun, Leptospira ini akan dikeluarkan oleh tikus itu melalui urin dan mencemari lingkungan. Lingkungan yang terkontaminasi oleh urin tikus yang mengandung patogen Leptospira ini akan terinfeksi, dan Leptospira merupakan titik sentral epidemiologi dari penyakit leptosis. Yang selanjutnya adalah skema transmisi leptospirosis. Transmisi infeksi leptospirosis ke manusia dapat melalui berbagai cara. Yang tersering adalah melalui kontak dengan air atau tanah yang telah tercemar bakteri leptospirosis dari binatang yang telah terinfeksi. Bakteri yang telah masuk ke dalam tubuh manusia melalui kulit yang lecet atau luka dan mukosa. Dapat juga melalui kontak dengan kulit yang sehat, terutama bila kontak langsung dengan durasi yang lama dengan air yang telah terinfeksi. Selain melalui kulit atau mukosa, infeksi leptospirosis bisa juga masuk melalui konjungtiva. Bakteri yang berhasil masuk ke dalam tubuh manusia tidak menimbulkan lesi pada tempat masuknya bakteri. Selanjutnya, bakteri leptospirosis virulen yang telah masuk ke dalam tubuh akan mengalami multiplikasi di darah dan jaringan. Sementara leptospirosis yang tidak virulen akan gagal bermultiplikasi dan dimusnahkan oleh sistem kekebalan tubuh setelah 1 atau 2 hari telah terinfeksi. Leptospirosis virulen mempunyai kemampuan motilitas yang tinggi, yaitu dengan merusak dinding endotel pembuluh darah dan menimbulkan vaskulitis serta merusak organ. Vaskulitis yang timbul dapat disertai dengan kebocoran dan ekstravasasi sel. Bakteri leptospirosis mempunyai fosfolipase, yaitu suatu hemolisis yang mengakibatkan lisisnya eritrosis dan membran sel lain yang mengandung fosfolipid. Organ utama yang terinfeksi leptospirosis adalah ginjal dan hati. Di dalam ginjal, bakteri leptospirosis akan bermigrasi ke dalam interstisium tubulus ginjal dan lumen tubulus. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan upaya yang dapat dilakukan untuk mengendalikan penyakit leptospirosis. Nah, upaya-upaya tersebut dapat dilakukan dengan cara membiasakan diri menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS, mencuci tangan sebelum makan dan minum, menggunakan sabun saat mandi dan mencuci,
menggunakan APD saat bekerja di lingkungan yang penuh dengan pencemaran. Kemudian menyimpan makanan di tempat yang aman agar terhindar dari jangkauan tikus. Menutup luka dengan penutup luka yang kedap air, menghindari adanya tikus di lingkungan kerja maupun yang ada di rumah dengan cara memasang perangkap tikus. Kemudian bangkai tikus dikubur di tempat yang aman supaya tidak terjadi pencemaran. Yang selanjutnya adalah habitat. Penyebaran penyakit leptospira dapat meluas ke wilayah lainnya dipengaruhi oleh air banjir yang tergenang di beberapa daerah terkontaminasi atau dicemari oleh urin tikus yang mengandung kuman leptospira. Munculnya penyakit leptospira dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti lingkungan yang terkontaminasi dengan leptospira, lingkungan kumuh dan kurangnya pembuangan sampah, serta maraknya habitat tikus di pemukiman, lahan persawahan dan lahan bergambut, serta air yang tergenang yang dicemari oleh urin tikus yang mengandung kuman leptospira. Penyakit leptospira merupakan salah satu penyakit musiman, di mana di daerah yang beriklim sedang puncak, insiden tertinggi pada musim panas dan musim gugur, karena temperatur merupakan salah satu faktor dari kelangsungan hidup leptospira. Sedangkan di daerah tropis, insiden tertinggi pada musim. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu upaya yang sudah dilakukan oleh daerah dalam memberantas dan mengendalikan penyakit leptospirosis ini. Sebagai contoh yaitu upaya yang sudah dilakukan oleh daerah Kota Semarang. Yang pertama yaitu dengan melakukan penyuluhan. Penyuluhan ini dilakukan oleh kader-kader kesehatan dari setiap puskesmas, yaitu dengan memberikan penyuluhan kepada warga terkait materi leptospirosis yang dilakukan pada saat ditemukan adanya atau terjadinya kasus penyakit leptospirosis atau pada saat musim hujan. Selain itu juga kegiatan penyuluhan ini untuk mengajak masyarakat agar masyarakat dapat berperan secara aktif dalam kegiatan pemberantasan penyakit leptospirosis, terutama dalam hal PHBS, yaitu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta manajemen lingkungan dengan melakukan perbaikan sanitasi lingkungan, agar lingkungan di sekitar pemukiman tidak menjadi tempat atau habitat dari tikus. Untuk yang kedua yaitu dengan melaksanakan RDT atau Rapid Diagnostic Test. Hal ini ditujukan untuk dapat dijadikan sebagai diagnosa awal agar kita dapat mengetahui apakah seseorang tersebut terkena penyakit leptospirosis atau tidak, agar nantinya dapat segera dilakukan pengobatan dan perawatan yang lebih intensif oleh pihak puskesmas atau rumah sakit. Dan untuk rapid diagnostic test ini sudah terdapat di beberapa puskesmas dan rumah sakit yang ada di Kota Semarang. Untuk yang selanjutnya yaitu trapping tikus atau jebakan atau perangkap tikus. Kegiatan penangkapan tikus ini dilakukan dengan menggunakan alat yaitu live trap, dimana yang dimana nantinya. Untuk yang selanjutnya yaitu trapping tikus atau kegiatan penangkapan tikus. Kegiatan penangkapan tikus ini dilakukan oleh petugas trapping tikus dari Dinas Kesehatan Kota Semarang. Kegiatan penangkapan tikus ini dilakukan dengan menggunakan alat live trap, di mana kegiatan penangkapan tikus ini dapat dilakukan baik di dalam maupun di luar rumah dengan kurun waktu minimal selama 5 hari berturut-turut. Tujuan dari dilakukannya kegiatan trapping tikus ini adalah untuk mengetahui jumlah kepadatan tikus yang ada di wilayah dengan kasus adanya penyakit leptospirosis. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk mengedukasi warga agar warga dapat mengetahui cara atau tindakan pada saat menemukan bangkai tikus atau tikus yang sudah mati. Cara-cara atau tindakan yang dapat dilakukan oleh warga
pada saat menemukan bangkai tikus, yang pertama yaitu mengubur bangkai tikus tersebut di dalam tanah. Pada saat akan mengubur bangkai tikus tersebut di dalam tanah, diwajibkan warga menggunakan APD. Selanjutnya yaitu diwajibkan untuk mencuci tangan setelah dan sebelum membuang bangkai tikus tersebut dan menguburnya di dalam tanah.